Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam tes bakat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah dari tes bakat minat. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alia Ismatul Nabila dari Program Studi Psikologi Islam semester 4, Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum ke macam-macam bakat, kita akan mengulas tentang pengertian bakat nih, teman-teman. Nah, bakat secara spesifik antara lain bisa disebut juga dengan aptitude, talent atau talenta, intelligence atau kecerdasan, gifted atau giftedness. Pada dasarnya, istilah di atas membawa makna bakat yang berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan. Namun, sama-sama mengandung unsur bakat bawaan dan latihan. Istilah bahasa Inggris bakat disebut juga dengan talent. Bakat adalah suatu konsistensi atau bisa jadi sifat yang konsisten dalam karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya atau kemampuannya dalam bidang tertentu. Perwujudan potensi ini biasanya bergantung pada kemampuan belajar individu dalam bidang tertentu, motivasi dan kesempatan-kesempatannya untuk memanfaatkan kemampuan ini. Oke, pada tes bakat yang pertama yaitu ada DAT atau Differential Aptitude Test. Dalam bahasa Indonesia sendiri, tes ini dapat dipakai sebagai istilah tes perbedaan bakat, yang dimana merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, DAT sendiri pertama kali terbit pada tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusunan DAT disusun oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada H. Bennett, H.K. Swisher, dan A.K. Wiseman dari USA. DAT sendiri memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental atau KMP dari Thornton. DAT terdiri dari 8 tes. Jika dikelompokkan, bisa terdiri menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada kelompok tes verbal, meliputi verbal reasoning, nominal ability, graphical speech accuracy, dan language usage. Sedangkan pada kelompok tes nonverbal meliputi abstract reasoning, mechanical reasoning, dan juga space relation. Oke, selanjutnya pada tes bakat yang kedua yaitu ada GATP atau General Aptitude Test Battery. Nah, GATP ini dikembangkan oleh The United States Employment Service atau USAS pada tahun 1947. Pada revisi GATP berikutnya, sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam, yang menurut terminologi Thurston sebagai 9 PMA atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap sebagai bakat. Nah, 9 faktor atau 9 PMA tersebut meliputi yang pertama General Learning Ability atau GLA yang disebut juga dengan kemampuan belajar umum, yang kedua dengan Verbal Aptitude atau bakat verbal, yang ketiga Numerical Aptitude atau bakat numerik, yang keempat ada Spatial Aptitude atau bakat mempersepsikan ruang, yang kelima ada Form Perception atau persepsi bentuk, yang keenam ada Graphical Perception atau persepsi klerikal. Yang ketujuh ada Motor Coordination atau koordinasi motorik. Yang kedelapan ada Finger Dexterity atau keterampilan jari tangan. Yang kesembilan ada Manual Dexterity. Kemudian tes bakat yang ketiga yaitu ada FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test. Nah, tes ini dirancang oleh J.C. Flanagan dari USA. Adapun tujuan dari FACT sendiri yaitu yang pertama, untuk memperoleh sistem klasifikasi bakat dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam tugas-tugas tertentu. Yang kedua, sebagai alat baku untuk memprediksi kesuksesan bekerja. Yang ketiga, untuk merencanakan program latihan dalam rangka bimbingan karir. Yang keempat, sebagai alat seleksi dan juga penempatan karyawan di pabrik dan di kantor-kantor administrasi.
Yang kelima yaitu dapat membantu perencanaan pendidikan berdasarkan pengembangan bakat. Nah, FACT sendiri terdiri dari 14 subtes. Yang pertama ada inspection atau inspeksi, yang kedua ada coding, yang ketiga ada memory, yang keempat ada precision atau ketepatan, yang kelima ada assembly atau merakit, yang keenam ada skills atau skala, yang ketujuh ada coordination atau koordinasi, yang ke-8 ada judgment dan juga comprehension, yang 9 ada arithmetic, yang 10 ada pattern, yang 11 komponen, yang 12 tables, dan juga yang lainnya. Oke, jadi sampai sini aja teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.